Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Rabu, tanggal 12 Februari tahun 2025. Bab 3389. Ada masalah besar. Bab 9251 sampai dengan bab 9255. Dokter pribadi itu sangat malu. Ia benar-benar tidak mengerti obat apa yang diminum Heng dengan salah dan mengapa ia selalu berharap akan mendapat masalah kesehatan. Berpikir tentang apa yang baru saja dia katakan tentang sudut pandang orang Tionghoa, dia tiba-tiba berkata dengan sedikit malu, "Tuan Heng, saya ingin meminta maaf kepada Anda. Saya agak sewenang-wenang dalam mengkritik sudut pandang yang baru saja Anda sebutkan tentang orang Tionghoa. Sekarang saya merasa bahwa apa yang mereka katakan tampaknya masuk akal. Mungkin ada beberapa fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Mungkin itu adalah jenis metafisika yang mereka bicarakan." Heng mengangguk dan berkata setuju. Dunia ini beragam. Kita masing-masing hanya dapat melihat sebagian saja. Sedangkan untuk bagian yang tidak dapat kita lihat, kita masih sangat bodoh. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangannya. "Jangan bicarakan ini, mari bicarakan bisnis. Masalah apa yang kamu temukan denganku?" Dokter pribadi itu dengan cepat berkata, "Indeks CA199 Anda agak terlalu tinggi." Heng bertanya dengan penuh harap, "Apa hubungannya CA199 ini? Oh, apakah ini ada hubungannya dengan kemampuan seksual? Akhir-akhir ini aku kurang begitu berhasil dalam hal itu. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan indikator abnormal ini?" Kemampuan seksual. Dokter pribadi itu bingung dan menjelaskan, "Tuan Heng, indikator ini tidak ada hubungannya dengan kemampuan seksual. Ini terkait dengan kanker sistem pencernaan. Dan hubungannya sangat dekat." "Apa-apaan ini?" Heng tercengang dan berkata, "Apa maksudmu? Maksudmu, indikator kanker sistem pencernaanku tidak normal, kan?" "Ya." Dokter swasta itu memberanikan diri dan berkata, "Bukan hanya ada kelainan, tapi kelainannya sangat besar." Heng gemetar karena gugup dan bertanya dengan cemas, "Apa maksudmu? Jelaskan padaku dengan jelas." Dokter pribadi itu menjelaskan, "Sekarang disimpulkan bahwa Anda kemungkinan besar menderita kanker saluran pencernaan, dan kemungkinan kanker pankreas bahkan lebih tinggi. Karena indeks Anda telah meningkat puluhan kali lipat dalam 3 bulan, dari 12 menjadi 628. Kemudian, dokter pribadi itu bertanya dengan bingung, "Tuan Heng, siapa yang memberitahu Anda bahwa Anda mungkin menderita kanker pankreas? Orang ini luar biasa. Bagaimana dia bisa membuat penilaian seperti itu?" "Ya Tuhan," Heng menjadi pucat karena takut dan bertanya kepadanya, "Apa maksudmu? Apakah aku benar-benar menderita kanker pankreas?"
Dokter pribadi berkata, kami belum bisa memastikannya 100%. Saya baru saja berbicara dengan dokter yang menangani, dan ia ingin melakukan pemindaian seluruh tubuh sesegera mungkin untuk melihat apakah ada lesi kanker yang jelas di tubuh Anda. Jika ada, kami juga perlu melihat apakah ada infiltrasi dan penyebaran kelenjar getah bening dan jaringan di sekitarnya. Jika Anda tidak keberatan, kami akan meminta perawat menyuntikkan zat kontras dan segera memulai pemeriksaan lebih lanjut. Heng berkata dengan panik, "Persetan, aku berharap menemukan beberapa masalah kecil selama pemeriksaan. Tetapi ternyata itu masalah besar. Apa-apaan kau menanyakan omong kosong ini? Atur pemeriksaan dengan cepat." Dokter pribadi itu segera berkata, "Baiklah, Tuan Heng, mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi dan berkomunikasi serta berkoordinasi. Selain itu, jangan terlalu gugup. Kami memiliki pakar kanker terbaik di sini. Jika dinilai bahwa Anda dapat menjalani operasi hari ini, kami dapat segera melakukan operasi pada Anda hari ini." Heng menghardik, "Berhentilah bicara omong kosong dan pergilah buat pengaturan." Dokter pribadi itu berlari keluar dengan panik. Baginya, kesehatan Heng terkait dengan pendapatannya di masa depan. Jika Heng tetap sehat, dia akan terus menerima gaji Heng, dan dia juga akan menerima dividen dari rumah sakit setiap kali dia memeriksa Heng. Jika Heng memiliki masalah kesehatan yang serius, dokter pribadi seperti saya yang merupakan konsultan kesehatan harus mengundurkan diri. Heng akan langsung dibawa ke rumah sakit spesialis untuk menjalani perawatan rawat inap. Saat itu, berbagai ahli akan datang untuk berkonsultasi, dan saya tidak akan terlibat. Mentalitas Heng tadi sangat bagus. Tetapi sekarang telah runtuh dengan cepat. Dia mengangkat telepon dengan gemetar dan tergagap di antara kerumunan. Saudaraku, sepertinya ada yang tidak beres." Angelo langsung menggodanya. "Hai, selamat, Heng, kamu sudah menunggu sebuah kelainan sepanjang malam. Dan akhirnya itu terjadi. Kelainan apa itu?" Heng tidak berminat untuk memikirkan apa maksud Angelo dengan ini. Ia hanya melihatnya mengatakan ini dan langsung mengumpat, "Angelo, dasar bajingan. Apa kau mengutukku untuk mati lebih awal?" Angelo merasa sangat kesal. "Heng, bukankah kamu selalu mengatakan di grup bahwa kamu ingin menemukan beberapa kejanggalan? Mengapa kamu memarahiku sekarang?" Heng berteriak marah. "Saya menduga ada yang tidak normal, tetapi hanya sedikit. Saya tidak menyangka akan terkena kanker pankreas. Sekarang CA199 saya telah meroket puluhan kali lipat. Dokter mengatakan bahwa saya memiliki kemungkinan besar terkena kanker pankreas." Suaranya segera menyebabkan keributan dalam kelompok itu. Sepanjang malam, saat semua orang berdiskusi dalam grup, mereka masih mengejek Ye Chen. Semua orang mengira Ye Chen hanya bersikap misterius. Bagaimana mungkin orang yang sehat seperti Han benar-benar menderita kanker pankreas?
Bahkan jika Heng benar-benar menderita kanker pankreas, bagaimana dia bisa tahu? Sama sekali tidak ada dasar untuk ini. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Heng, pemahaman semua orang terhadap keseluruhan hal langsung berbalik 180 derajat. Angelo berkata dengan panik, "Ini berarti apa yang dikatakan Ye Chen benar. Bukankah itu membuktikan bahwa, selain dia, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyembuhkan impotensi kita?" Orang lain juga berkata, sepertinya kita masih tidak bisa lepas dari telapak tangan Tuan Ye. Saya khawatir kita hanya bisa menaruh harapan padanya untuk ketidakmampuan ini. Heng mengumpat, "Yang, kamu impoten, sudah saat ini, dan kamu masih fokus pada impoten. Aku bahkan tidak tahu berapa hari lagi aku bisa hidup." Angelo segera mengingatkan, "Heng, jika kamu benar-benar didiagnosis menderita kanker pankreas, maka kembalilah ke Ye Chen sesegera mungkin. Bukankah dia mengatakan bahwa dia punya cara untuk menyembuhkanmu?" Heng tiba-tiba tersadar. "Ya, kau benar, karena Ye Chen benar. Maka dia pasti tidak berbohong saat mengatakan dia bisa menyembuhkannya. Setelah aku melakukan pemindaian seluruh tubuh untuk memastikannya, aku akan kembali kepadanya sesegera mungkin." Angelo menghela napas. "Tiba-tiba aku punya firasat bahwa kita tidak bisa lepas dari telapak tangan Tuan Ye dalam hidup ini." Seseorang berkata, "Tapi kenapa aku merasa aman? Orang ini bisa tahu sekilas bahwa Heng menderita penyakit serius yang sebelumnya tidak ditemukan oleh dokter. Kalau saja dia tidak mengingatkan kita, Heng mungkin akan menunda pengobatan dan meninggal dalam sekejap. Kalau kita bisa membangun hubungan baik dengannya di masa depan dan menjadi anjingnya yang patuh, dia pasti bisa menolong kita jika kita benar-benar sakit, kan?" Angelo berkata, "Apa yang kamu katakan masuk akal. Tetapi apakah itu bisa menjadi kenyataan tergantung pada apakah Heng bisa pulih setelah dia menemuinya. Jika dia benar-benar bisa membuat Heng pulih, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Aku akan menjadi anjing bernama Ye selama sisa hidupku." Bersambung.